Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afriza dengan NIM 210180059 dengan nomor absen 9, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Maluku Saleh. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. Selanjutnya yaitu tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Lalu yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, membentuk dan mengelola sistem file. Yang kedua, menjalankan program. Yang ketiga, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Lalu ada jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan interface, yang terdiri dari text-based cell versus GUI. Yang kedua berdasarkan uses atau peruntukan, yang terdiri dari standalone versus networking. Selanjutnya ada contoh sistem operasi, yaitu DOS, OS/2, Macintosh, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian ada sudut pandang sistem operasi, yang terdiri dari aspek kegiatan, aspek tujuan, dan struktur sistem operasi. Selanjutnya sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi terdiri dari yang pertama, operasi open shop, yaitu operasi yang langsung melalui switch elektrik pada komputer. Selanjutnya, yang kedua, operasi driven shop, yaitu admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang di-coding melalui pincet card secara sequence. Yang ketiga, operasi offline, yaitu job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebagai dieksekusi komputer. Lanjut yang keempat, ada operasi penampung. Selanjutnya yang kelima, operasi spool, yang bertindak sebagai buffer yang menampung dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan, contohnya printer. Selanjutnya yang keenam ada operasi multi tata olah. Lanjut yang ketujuh ada operasi berbagi waktu atau sharing time. Lalu yang terakhir ada operasi olahan segera. Materi yang kedua yaitu skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika atau peralatan mekanisme lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama pemroses atau prosesor, yang kedua main memory atau memori utama, yang ketiga perangkat masukan atau keluaran, yang keempat interkoneksi antar komponen atau user interface, dan device controller. Kemudian ada sumber daya perangkat keras yang terdiri dari pemroses atau prosesor, yaitu komponen komputer
yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Selanjutnya, proses ini terdiri dari bagian ALU, bagian CU, dan berbagai register-register. Selanjutnya yang kedua ada memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan tempat program. Adapun beberapa tipe memori, yaitu register, memori cache, memori kerja, disk magnetik, disk optik, dan magnetik. Lalu perangkat keras yang ketiga yaitu perangkat masukan atau keluaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen mekanik merupakan perangkat itu sendiri. Yang kedua, komponen elektronik yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Selanjutnya, pengendalian perangkat atau device adaptor. Device adaptor terdapat dua macam pengendali alatnya. Yang pertama, penggerak alat atau device controller. Yang kedua, pekerja alat atau device driver. Sumber perangkat keras yang keempat yaitu interkoneksi antar komponen. Disebut jalur atau bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari tiga macam. Yang pertama, bus alamat atau address bus. Yang kedua, bus data atau data bus. Yang ketiga, kendali atau control bus. Kemudian ada mekanisme pembacaan. Untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat. Kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori read untuk mengeluarkan data pada alokasi tersebut ke bus data agar dibaca oleh CPU. Yang terakhir, perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur data. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama mengambil instruksi atau instruction fetch. Yang kedua mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu sistem manajemen file. Sistem manajemen file yang pertama, sasaran dan fungsi manajemen file. Sasaran yaitu memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, minimalkan potensi kehilangan data. Selanjutnya ada fungsi manajemen file. Beberapa fungsi diharapkan dari pengelolaan file adalah penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup, dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Lalu mekanisme pemakaian file bersama menyediakan beragam tipe pengaksesan seperti read access, yaitu pengendalian terhadap akses membaca. Yang kedua, read access, yaitu pengendalian terhadap akses memodifikasi. Yang ketiga, execute access, pengendalian terhadap akses menjalankan program. Selanjutnya ada arsitektur pengelolaan file yang terdiri dari sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan,
dan mekanisme integritas file. Yang ketiga ada konsep sistem file, yaitu abstraksi, penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian, cara, dan letak. Penyimpanan informasi serta mekanisme kerja. Yang keempat ada pandangan file, terdiri dari penamaan, tipe, atribut, manipulasi, dan operasi. Lalu yang kelima ada directory. Directory merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur file. Yang keenam, share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu directory atau satu pemakai, tapi juga di-directory oleh pemakai lainnya. Yang terakhir, sistem akses file, yaitu cara akses perangkat penyimpanan. Kemudian ada perangkat penyimpanan berdasarkan disiplin pengaksesan, terbagi menjadi dua, yaitu perangkat akses sekuen atau sequential access device, yaitu proses harus membaca semua byte atau record file secara berurutan mulai dari awal, tidak dapat meloncati yang lain di luar urutan. Yang kedua, perangkat akses acak, membaca file di luar urutan. Yang kedelapan ada organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar, kebanyakan. Kedua ada perangkat akses acak atau random access device, dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan, atau mengakses record berdasarkan kunci bukan posisinya. Lalu yang kedelapan ada organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar, kebanyakan organisasi sistem nyata, termasuk salah satu kombinasi kategori-kategori ini. Yang terakhir ada organisasi atau pengaksesan dasar. 6 organisasi pengaksesan dasar terdiri dari yang pertama file pilih, yang kedua file sekuen, yang ketiga file sekuen berindeks, yang keempat file berindeks majemuk, yang kelima file berhash, dan yang keenam file cincin. Selanjutnya pada pertemuan keempat ada teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Yang pertama, magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Penggerak disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 putaran per detik. Lalu ada jenis head. Jenis head dibedakan menjadi dua, yaitu fixed head, disk yang menempati tiap-tiap track satu head, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Yang kedua, moving head disk, hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Kemudian ada teknologi hard disk. Contoh teknologi hard disk yaitu Shock Protection System atau SPS, Self Monitoring Analysis and Reporting, Solid State Disk, Hot Swap, dan Auto Transfer. Pengaksesan disk terdiri dari 4 komponen waktu. Yang pertama, waktu cari, yaitu waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Yang kedua, waktu mantap, yaitu waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Yang ketiga, waktu latensi, yaitu waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Dan yang keempat, waktu salur, yaitu waktu untuk menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu, yaitu waktu inquiry dan waktu pemutar akhiran atau pergantian. Selanjutnya, pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah terbagi menjadi 7. Yang pertama ada algoritma pertama tiba, pertama dilayani atau PTPD.
Proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Yang kedua ada algoritma pickup. Algoritma ini hulu tulis baca akan membaca atau akan menuju ke track pada awal antrian sambil mengakses track lainnya. Lalu yang ketiga ada algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Proses ini dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis. Yang keempat ada algoritma loop. Algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Selanjutnya yang kelima ada algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk. Yang keenam ada algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses track yang dilalui. Dan yang terakhir algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses track yang dilalui. Kemudian turun menuju track kecil tapi tidak mengakses track yang baru. Pada saat naik akan mengakses track yang dilalui. Selanjutnya pada pertemuan kelima yaitu proses dan penjadwalan proses. Yang pertama, penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan. Yang pertama, supaya semua pekerja memperoleh pelayanan yang adil. Yang kedua, supaya pemakaian prosesor bisa dimaksimumkan. Yang ketiga, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan. Yang keempat, supaya pemakaian sumber daya seimbang. Yang kelima, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang keenam, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Dan yang terakhir, supaya terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Selanjutnya tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadinya pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, proses jangka menengah, yaitu proses status ready atau siap. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan yang intensif, yaitu waktu pemroses memori, perangkat masukan atau keluaran program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk. Materi selanjutnya yaitu penjadwalan proses. Ada 3 istilah yang digunakan dalam penjadwalan proses. Yang pertama, antrian. Antrian yaitu sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Lalu yang kedua, prioritas, yaitu mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu akan berada di bagian paling depan sambil menunggu kerja prosesor itu selesai. Yang ketiga, prepsi, yaitu mendahului
pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prepsi, proses itu akan berada di bagian paling depan pada antrian itu. Bahkan akan memberhentikan kerja prosesor karena prepsi tersebut. Kemudian ada perhitungan kerja pada prosesor. Yang pertama, lama proses adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu dalam prosesor. Yang kedua, lama tanggap, adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Kemudian ada teknik penjadwalan prosesor. Yang pertama ada kategori penjadwalan prosesor, yaitu tanpa prioritas tanpa prepsi, dengan prioritas tanpa prepsi, tanpa prioritas dengan prepsi, dan dengan prioritas dengan prepsi. Yang kedua, teknik penjadwalan proses, penjadwalan satu tingkat dan penjadwalan multi tingkat. Dan yang ketiga, penjadwalan satu tingkat. Yang pertama ada algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani atau PTPD. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa prepsi. Proses yang tiba lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan antrian. Yang terakhir ada algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan, yaitu penjadwalan prioritas tanpa prepsi. Terdapat dua langkah, yaitu penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Kemudian di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-6 membahas tentang penjadwalan proses lanjutan. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan, prepsi atau PTDP atau PSPN. Penjadwalan dengan prioritas prepsi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Yang kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Yang ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek yang sudah dikerjakan, maka atas dasar prepsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Kemudian ada algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan atau RTPD. Penjadwalan dengan prioritas tanpa prepsi memiliki beberapa ketentuan, yaitu prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Untuk rumus ratio penalti sama dengan RP sama dengan S tambah T per T. S yaitu waktu sia-sia saat selesai dikurang saat tiba, dan T adalah lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penaltinya. Dan algoritma yang terakhir yaitu algoritma penjadwalan putar gelang atau rundown bin. Penjadwalan tanpa prioritas dengan prepsi. Penjadwalan ini juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, kuantum waktu, waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Yang kedua, prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Dan yang terakhir, prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, hanya sampai sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.